70% dari kegiatan manusia adalah interaksi dan komunikasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa komunikasi merupakan penjembatan antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa interaksi atau komunikasi untuk bertukar informasi maupun untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan tertentu. Banyak pakar menilai bahwa komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mendorong manusia sehingga ingin berkomunikasi dengan manusia lainnya. Teori dasar biologi menyebutkan bahwa setidaknya ada dua kebutuhan yang melatar belakangi manusia untuk berkomunikasi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dua hal tersebut yang mendorong manusia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi sendiri telah memperpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan waktu, serta mempermudah kegiatan manusia. Teknologi. Perkembangan teknologi kian hari kian berkembang. Hal ini terbukti dengan munculnya internet serta perangkat-perangkat yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Perkembangan teknologi ini pun menjadi kebutuhan manusia dalam mempermudah proses komunikasi dan interaksi sesama manusia yang bahkan dapat dijangkau hingga lintas batas negara. Namun, kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga memberikan dampak yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat, sehingga setiap orang dengan mudah memproduksi informasi. Lalu, informasi yang begitu cepat tersebut tersebar melalui beberapa media sosial, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter dengan baik. Informasi yang dikeluarkan, baik orang per orang maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang, dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat. Terlebih, informasi tersebut adalah informasi bohong atau hoax dengan judul yang sangat provokatif, menggiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hoax memiliki arti berita bohong. Dengan kata lain, hoax adalah upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah benar namun tidak dapat tervalidasi dengan baik. Misinformasi atau sering dikenal sebagai hoax ini menjadi permasalahan yang cukup serius. Hal ini karena hoax dapat memicu gesekan maupun permusuhan pada pihak-pihak tertentu. Berikut ini ada beberapa jenis hoax. Yang pertama, satir atau parodi. Satir atau parodi merupakan konten yang dibuat untuk menyindir pihak-pihak tertentu dan sebagai kritik terhadap isu yang sedang hangat. Biasanya, satir dapat berbentuk parodi, ironi, bahkan sarkasme. Yang kedua, misleading content. Misleading content atau konten yang menyesatkan dibentuk dengan memanfaatkan informasi asli seperti pernyataan resmi, gambar, atau statistik, namun disunting sedemikian rupa sehingga tidak berhubungan dengan konteks informasi aslinya. Yang ketiga, imposter content atau konten tiruan merupakan proses mencatut pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh agar dapat naik daun. Yang keempat, fabricated content atau konten palsu ini merupakan konten yang sama sekali
tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi isi, sumber, maupun fakta yang ada di dalamnya. Kenapa ya orang bisa termakan hoaks? Menurut pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada hoaks. Orang lebih cenderung percaya hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimilikinya. Contohnya, jika seseorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit, maka secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya. Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapatkan afirmasi, sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar atau salah. Bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika penyebar hoaks memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekedar untuk cek dan recheck terkait fakta informasi tadi. Lalu, bagaimana ya sikap pemerintah terhadap berita hoaks? Sikap pemerintah dalam fenomena berita hoaks dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpalkan kepada penyebar hoaks tersebut, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa disingkat sebagai ITE, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoaks juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lain di luar KUHP. Terakhir, berikut beberapa tips untuk menghindari berita palsu atau hoax. Yang pertama, pastikan teman-teman selalu melihat sumber dari pengirim pesan atau informasi yang telah diberikan. Teman-teman bisa mengecek beberapa sumber yang relevan untuk memastikan dan memvalidasi informasi yang telah diperoleh. Apabila sumbernya tidak terpercaya, maka sebaiknya kita menghindari informasi atau berita tersebut. Kemudian, selalu pastikan teman-teman mencari informasi yang relevan dari sumber yang terpercaya. Lalu, hindari untuk berkomentar saat informasi yang ada belum jelas kebenarannya. Kemudian, teman-teman harus selalu berhati-hati ketika menemui judul berita atau informasi yang provokatif dan selalu cermati keaslian foto yang tercantum dalam informasi tersebut. Kemudian, teman-teman harus selalu berpikir logis dan selalu membandingkan dengan beberapa sumber yang kredibel. Yang terakhir adalah ikut bergabung dalam grup diskusi anti-hoax supaya teman-teman lebih terbiasa untuk memilah dan memilih informasi yang baik dan benar.